Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan kasih sayang dan rahmatnya. Pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan kembali. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa yang selalu dinantikan kehadirannya oleh seluruh umat Islam di dunia. Bulan Ramadan memiliki banyak nama. Salah satu nama yang terkenal di antaranya, bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran. Berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke dunia ini melalui dua proses. Proses yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara utuh atau secara total. Sedangkan proses yang kedua, Allah turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan proses yang kedua ini terjadi secara bertahap. Proses yang pertama atau proses diturunkannya Al-Quran oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia inilah yang terjadi pada bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayat, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi karena proses itulah bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, sehingga bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, setelah mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka hendaknya kita mengamalkan kegiatan-kegiatan pada bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan Qurani. Adapun minimal ada 4 kegiatan dengan level yang berbeda-beda yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Level yang pertama yaitu belajar membaca Al-Quran dan belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Level yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan hafalan Al-Quran. Sedangkan level yang ketiga, berusaha untuk memahami dan merenungi isi Al-Quran. Sedangkan level yang keempat yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Level yang pertama yaitu belajar membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang namanya Al-Quran itu sebaiknya dibaca dengan baik dan benar, bukan asal-asalan membaca, apalagi aspun alias asal bunyi. Nah, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita harus belajar. Jadi, bagi siapa saja yang merasa dirinya belum lancar, belum baik, belum benar dalam membaca Al-Quran, hendaknya belajar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bisa dimulai dengan menggunakan Iqra, Yanbu'a, Tilawati, ataupun metode-metode yang lainnya.
Setelah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, baru kita naik ke level yang kedua, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Di bulan yang mulia ini, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Dan agar kita bisa istiqomah dalam membacanya, maka kita harus mempunyai target masing-masing dalam bulan Al-Quran. Hendaknya kita mau menyelesaikan seberapa banyak. Misalnya kita memiliki target khatam 1 kali dalam bulan Ramadan, atau khatam 2 kali, 3 kali, ataupun seterusnya. Untuk bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam bulan Ramadan ini, tentu kita harus mempunyai cara yang praktis dan efisien agar tidak terasa memberatkan untuk diri kita sendiri ketika membacanya. Jika target kita hatam 1 kali dalam 1 bulan, maka 30 juz Al-Quran itu kita bagi menjadi 30 hari. 1 hari harus membaca 1 juz, atau istilahnya one day one juz. Dan agar tidak berat, ketika kita membaca 1 juz dalam 1 hari, kita bisa membaginya lagi sebagaimana membagi dalam sholat fardu, dibagi dalam 5 waktu, itu dalam sholat fardu. Misalnya dibaca 2 halaman sebelum sholat subuh, kemudian 2 halaman lagi setelah sholat subuh, 2 halaman sebelum sholat duhur, 2 halaman setelah sholat duhur, dan seterusnya sampai dengan sholat isya. Insya Allah dalam 1 hari maka akan bisa menyelesaikan dalam 1 juz Al-Quran dengan mudah dan tidak memberatkan. Meningkat pada level yang ketiga, yaitu berusaha memahami dan merenungi isi Al-Quran. Untuk bisa memahami dan merenungi isi Al-Quran, kita harus memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk mengetahui arti atau makna dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Dan cara yang paling mudah agar kita bisa mengerti isi dari Al-Quran adalah dengan cara membaca Al-Quran terjemah. Setelah itu, barulah bisa membaca tafsir-tafsir Al-Quran yang lainnya. Kalau sudah memahami isi Al-Quran, barulah kita akan naik pada level yang keempat, yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Nah, inilah tujuan utama kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab petunjuk dalam menjalankan kehidupan kita. Jadi, kitab Al-Quran tersebut harus kita baca, kita pahami, dan kita amalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal itulah, mari kita bersama-sama mengamalkan keempat hal tersebut secara bertahap. Mulai dari level yang pertama, yaitu belajar membaca Al-Quran, kemudian memperbaiki bacaan Al-Quran. Setelah itu, memperbanyak bacaan Al-Quran sampai ke level yang seterusnya, yaitu mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Ramadan rahimahullah, marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan yang mulia ini. Meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan sangatlah baik. Namun akan lebih istimewa apabila kita mampu mengistiqomahkannya di bulan-bulan yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.